Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifaa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, para ulama kajian yang saya hormati dan muliakan, para tamu undangan, kedua mempelai, wabil khusus Bapak Kecamatan Pemenang, Bapak Camat Pemenang, sekaligus sebagai keluarga besar daripada kedua mempelai. Jadi beliau mendapatkan dua kehormatan sebagai Pak Camat, kehormatan sebagai Sohibul Bait. Singkatnya, hadirin wal hadirat saksi nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali nasihat perkawinan ini yang mengajak lumusna niat, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan salah satu kehebatan kekuasaan Besi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku Fathur Rahman dan saudariku Nina Sari, bagaimana perasaannya sekarang? Bahagia. Alhamdulillah, kedua mempelai bahagia. Tidak sekedar kalian berdua yang bahagia, semua kita bahagia di sini. Lebih-lebih keluarga besar Anda berdua. Kebahagiaan pernikahan adalah salah satu tangga untuk menuju kebahagiaan. Tapi kadang-kadang pernikahan juga kadang-kadang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian daripada ujian hidup kita, bahkan disebut sebagai fitnah. Istri, anak kadang-kadang disebut fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Fathur Rahman dan kedua mempelai, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan Bapak Camat dengan tegas mengatakan bahwa aku nikahkan engkau dengan anakku, dengan sampai akhir dijawab oleh saudara Fathur Rahman dengan tegas. Jadi intinya Allah mengatakan ini adalah merupakan kalimat yang sangat kuat, kalimat bahkan disebut misalkan waliullah. Kata Bapak Camat tadi, wahai Fathur Rahman, saya serah mantan anakku sekarang. Kasih dia bimbingan, kasih dia makan, kasih dia minum, cukupi segala-gala yang dibutuhkan oleh anakku. Itulah bahasa dari Bapak Camat. Karena semua sudah dilimpahkan oleh Bapak Camat kepada Fathur Rahman. Maka saudara Fathur Rahman mengatakan, saya siap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pernikahan bukan sekedar disamping dia ikatan yang kuat, dia adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dia adalah nikmat, maka syukuri dengan cara apa? Dengan cara menjaga pernikahan itu. Maka Nabi memesankan kepada kita di khutbah nikah dibaca tadi, tazawwaju wa la tutalliqu. Ini cara kita menjaga. Nikahlah kalian wa la tutalliqu, jangan sampai bercerai. Fa innallaha la yuhibbuz zawwati wa la zawwata. Karena Allah tidak suka kita kawin cerai, apalagi kawin cerai. Allah tidak suka. Maka tanamkan dalam diri kalian berdua bahwa pernikahan itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus tetap disyukuri dan tetap dijaga. Bahkan pernikahan itu adalah merupakan sebuah ibadah dari awal sampai akhirnya adalah ibadah, selalu terkait dengan pernikahan. Sekarang misalnya contoh, seorang suami Fathur Rahman memegang istrinya tadi
memegang kepalanya, semuanya memandang, itu semuanya ibadah. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis ini, kalau ada sebuah suami ini memegang meremas-remas tangan istrinya, maka berguguran dosa-dosa. Kalau dia memandang istrinya yang sudah sah, maka dia akan dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Kalau dia memeluk istrinya, andaikan dia mesti praktekkan itu nanti, ya nanti. Kalau dia memeluk istrinya, maka para malaikat akan menjaga dalam kehidupan suami dan istri. Yang kedua, pernikahan di samping dia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan adalah karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Karena istilah pernikahan hanya cukup bagi manusia, tidak diberikan kepada, kita tidak mengatakan, oh makhluk lo yang kawin, oh sapi itu yang kawin, tidak. Tapi ini adalah takrim, kemuliaan bagi, khusus bagi manusia yang harus. Maka wasiat daripada khutbah nikah tadi adalah bagaimana seorang yang mulia itu, yang tentu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah tangga artinya adalah rumah tangga jalan kita mampu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pernikahan adalah ulfah, adalah cinta. Maka bingkailah rumah tangga dengan nanti dari awalnya adalah cinta milik Allah diberikan kepada kita masing-masing, dan kalau sudah cinta berkembang, insya Allah kehidupan akan damai. Kehidupan keluarga, cinta kepada anak, akan lahir cinta kepada anak, akan lahir cinta kepada siapa saja. Nah itu adalah pernikahan, itu awal baru untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama. Yang terakhir, pernikahan adalah hikmah. Nun, kaf, alif, hak, nikah. Inilah kata para ulama bahwa hikmah daripada pernikahan itu sangat banyak, tetapi hikmah yang paling dibutuhkan dalam pernikahan itu adalah tanakahu, tanasalu, fa inni ubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Jadi hikmah saudara rahmat atau kita semua yang menikah, agar arah cerita kita, agar arah generasi kita, agar arah keturunan kita, sehingga kita sebagai manusia ini ada ceritanya di muka bumi. Coba kalau tidak ada pernikahan, tidak ada cerita kita di muka bumi. Sehingga cerita kita, anak jari kita, bayi balon kita. Maka kata Nabi, nikahlah dan bergenerasilah, maka itulah umatku yang aku banggakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup wah, ini harapan hal berarti intinya pertama, nikah adalah nikmat. Yang kedua, nikah adalah karomah. Yang ketiga, nikah adalah cinta. Yang keempat, nikah adalah hikmah. Nah, insya Allah inilah bekal kita untuk berumah tangga. Mudah-mudahan sekali kita doakan kedua mempelai dan kedua keluarga, mempelai dan kita semua yang hadir. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan khusus kepada kedua mempelai diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, berbingkai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.